Pertandingan minggu ke-7 BRI Super League akan ada sebuah pertandingan big match, yaitu antara dua tim pemuncak klasemen sementara, yaitu Borneo FC yang menduduki peringkat pertama dan Persija Jakarta yang saat ini menduduki peringkat 2 klasemen sementara. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2025 jam 7 malam WIB. Borneo FC yang mempunyai performa sangat baik sekali, mereka baru 5 kali pertandingan, unggul 1 pertandingan dengan tim yang lain, mereka berhasil meraih 5 kemenangan berturut-turut. Tidak ada seri dan tidak ada kalah. Secara permainan, Borneo FC sangat mengandalkan yang namanya kecepatan. Serangan balik mereka melalui sayap-sayapnya mereka mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dan beberapa kali sangat merepotkan lini pertahanan dari lawan-lawannya mereka. Mereka dominan melakukan crossing. Mereka juga melakukan tusukan-tusukan ke kotak penalti melalui sayapnya mereka. Dan kadang-kadang juga mereka mengandalkan tendangan-tendangan jarak jauh. Variasi-variasi inilah yang membuat Borneo FC tidak kehabisan strategi untuk bisa memenangkan pertandingan. Lini pertahanannya Borneo FC pun adalah salah satu yang terkuat di BRI Super League kali ini, karena sampai dengan pertandingan kali ini, 5 pertandingan mereka baru kebobolan 2 kali. Yang pertama dari Persija Jepara dan yang kedua juga dari PSIM Yogyakarta. Walaupun secara serangan mereka juga agak kurang produktif ya, mereka baru berhasil menciptakan 9 gol dan yang paling terbanyak itu 3 gol ketika mereka melawan PSIM Yogyakarta. Dan di situ gue melihat bahwa Borneo FC sangat mengandalkan yang namanya serangan baliknya mereka. Kecepatan mereka sangat dioptimalkan di strategi di pertandingan mereka waktu itu. Nah, sedangkan di pertandingan yang terakhir memang sepertinya Borneo FC agak kesulitan untuk menciptakan gol. Serangan bertubi-tubi yang mereka lakukan ke lini pertahanannya Persis Solo berhasil dimentahkan oleh Persis Solo. Tapi konsistensi mereka dalam melakukan serangan akhirnya membuahkan hasil. Di menit akhir ujung pertandingan mereka berhasil menciptakan gol dan itu berhasil menjaga winning strike-nya mereka menjadi 5 kali. Secara mental gue melihat memang Borneo FC sangat luar biasa. Mereka berjuang sampai akhir, sampai peluit akhir dibunyikan. Dan ini adalah sesuatu hal yang susah kalau menurut gue bisa didapatkan untuk tim yang menyerang. Karena rasa frustasi itu biasanya akan selalu muncul ke para pemain. Tapi mereka berhasil mengatasi itu. Dan itu menjadi sebuah keutamaan tersendiri menurut gua bagi Borneo FC. Nah, sedangkan Persija Jakarta yang kita ketahui bahwa mempunyai variasi serangan yang sangat bervariasi. Serangan mereka tidak monoton, tidak hanya mengandalkan dari sayap, terobosan dari half space maupun dari central koridor dan juga tendangan-tendangan jarak jauh. Mereka berhasil mengkombinasikan itu semua dalam sebuah pertandingan. Lini tengahnya mereka cukup solid, lini pertahanannya mereka juga cukup solid. Perangkap-perangkap offside mereka beberapa kali mampu diterapkan dan membuat lawannya mereka cukup kewalahan untuk menembus lini pertahanannya mereka yang saat ini memang diperkuat oleh 2 pemain tim nasional, yaitu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Secara produktivitas luar biasa sebenarnya Persija Jakarta. Dia berhasil mencetak 12 gol walaupun memang mereka kebobolan sebanyak 5 kali. Persija Jakarta bahkan di pertandingan terakhir mereka harus mengalami kekalahan ketika mereka dikalahkan oleh PSM Makassar dengan skor 2-0. Dan di pertandingan ini gue melihat bahwa memang permainannya Persija Jakarta tidak berkembang, berhasil dimatikan oleh compactness dari lini pertahanannya PSM Makassar. Serangannya Persija yang biasa sangat bervariasi, kali ini tidak keluar. Alano yang juga biasanya memberikan banyak
peluang-peluang, tapi kali ini tidak keluar karena strategi yang sangat bagus yang diterapkan oleh PSM Makassar, karena mereka tidak membiarkan pemain Persija berkreasi di final third-nya mereka. Ya, ini menjadi sebuah introspeksi besar sebenarnya kepada Persija Jakarta, karena mereka dimatikan secara permainan oleh PSM Makassar, dan gue yakin mereka sudah mengevaluasi ini dan mereka sudah akan melakukan perubahan-perubahan. Nah, pertemuan antara dua tim ini memang akan sangat menarik. Karena saat ini Persija Jakarta yang menduduki peringkat 2 klasemen, walaupun mereka unggul satu pertandingan, tapi secara poin mereka jauh ketinggalan oleh Borneo FC. Dan Borneo FC pun yang pastinya ingin sekali menambah jaraknya mereka dari saingan terdekatnya mereka. Jadi pertandingan ini akan jadi sebuah ajang pembuktian kalau menurut gua, apakah memang Borneo FC mampu memberikannya terbaik buat warga Kalimantan untuk memberikan performa yang sama ketika di waktu yang 2 musim ketika kompetisi masih ada sistem Champion Series. Sebenarnya mereka juara ketika formatnya liga karena mereka sangat jauh meninggalkan posisi peringkat 2-nya. Poinnya tuh hampir sampai 12 kalau nggak salah jarak selisihnya. Dan mereka mampu melakukan itu, dan sepertinya mereka ingin melakukan itu di musim kompetisi sekarang. Ya, apakah Borneo FC mampu? Ya, ketika dia berhasil meraih kemenangan, dia akan semakin melesat jauh di atas dan makin sulit terkejar oleh para pesaingnya. Tapi yang namanya sepak bola tentunya adalah banyak dinamika di situ. Apapun bisa saja terjadi. Dan secara performa pun gue ngelihat sebenarnya sudah mulai berkurang nih pemain Borneo FC. Cuman memang secara mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mentalitas mereka selalu terjaga dan mereka mampu membuktikan itu dengan berhasil 5 kali menang berturut-turut. Nah, apakah nanti Persija mampu menahan ataupun bahkan bisa mengalahkan Borneo FC, karena dia adalah salah satu tim yang saat ini belum terkalahkan di BRI Super League. Kita nantikan saja pertandingannya ya. Semoga kita berharap pertandingan BRI Super League semakin berkualitas dan liga kita makin baik, dan kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.